Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me again, Miss Lila. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, sebelum kita mulai, Miss Lila mau cerita sedikit nih tentang lingkungan tempat tinggal Bayu. Kenalin, ini namanya Bayu. Dahulu lingkungan di sekitar rumah Bayu sangat kotor. Banyak sampah berserakan di jalan. Saluran air juga tersumbat karena banyak sampah. Hal ini karena kurangnya kepedulian warga akan kebersihan lingkungan. Akibatnya, banyak warga yang terkena penyakit. Namun, sekarang semua warga sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Mereka sering bekerja bakti. Kini lingkungan menjadi bersih. Lalu, bagaimana keadaan di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, teman-teman masih ingat kan pesan dari Miss Lila? Ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus rajin membaca agar pengetahuan kita semakin bertambah. Sekarang saatnya kita membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kamu akan memperoleh kesehatan jika kamu menjaga kebersihan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan misalnya membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, melakukan kerja bakti juga dapat membuat lingkungan menjadi bersih. Lingkungan bersih akan membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu tidak menjaga kebersihan lingkungan? Lingkungan akan kotor dan menjadi sarang penyakit. Selain itu, kamu bisa terkena penyakit diare. Maka, jagalah selalu kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kata. Menjelaskan gambar dengan kata artinya menjelaskan secara visual. Sebelum menjelaskan, perhatikan gambar dengan seksama. Amati perbedaan kedua gambar berikut ini. Apa yang sedang kamu lihat? Ya, lingkungan tidak sehat dan lingkungan sehat. Sekarang, coba ambil kertas atau buku tulismu. Lalu, jelaskan tentang kedua gambar tersebut. Apakah gambar tersebut menunjukkan gambar lingkungan yang sehat atau lingkungan tidak sehat? Dan jangan lupa jelaskan alasanmu. Ceritakan dengan bahasa yang jelas ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, lihatlah gambar-gambar berikut ini. Nah, tugas kamu adalah melingkari gambar mana yang menunjukkan alat kebersihan. Ya, kita lihat ya satu persatu. Benar sekali, gambar yang pertama adalah ember dan beberapa alat kebersihan lainnya. Kemudian, ya ini adalah sapu. Dan selanjutnya, yaps, benar banget, ini adalah sikat kamar mandi. Kemudian, ini adalah tong sampah. Sekarang saatnya mendengarkan cerita. Coba dengarkan dengan seksama ya. Manfaat pohon sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk bernafas. Pohon menghasilkan oksigen untuk kita. Pohon juga menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan oleh manusia saat bernafas. Oleh karena itu, mulailah menjaga keberadaan pohon-pohon di lingkungan kita dari sekarang. Kita juga dapat menanam pohon lain agar bisa mendapatkan udara yang bersih untuk kita bernafas. Berdasarkan cerita yang kamu dengar, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa guna pohon bagi kehidupan kita? Selanjutnya, zat apa yang dihasilkan oleh pohon? Berikutnya, zat apa yang diserap oleh pohon? Oke, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan udara yang bersih?
Tahukah kalian bahwa lingkungan yang sehat akan menyebabkan orang yang tinggal di sekitarnya juga menjadi sehat? Tanda pertama lingkungan yang sehat adalah tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian yang kedua, banyak pepohonan yang berwarna hijau. Nah, yang ketiga, saluran air atau selokan terlihat bersih. Yang keempat, udara segar dan tidak berbau. Sedangkan yang kelima adalah tanah dan air tidak tercemar. Berdasarkan ciri lingkungan sehat, kira-kira bagaimana keadaan lingkungan di sekitarmu? Apakah lingkungan di sekitarmu sudah bersih dan sehat? Kalian bisa membuat laporan tentang lingkungan sekitar. Laporkan keadaan lingkungan di sekitarmu sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Misalnya, ciri lingkungan yang pertama adalah sampah yang tidak berserakan. Maka kita lihat kondisinya bagaimana. Kondisinya baik dengan keterangan tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian ciri berikutnya adalah tanaman hijau. Kondisinya cukup baik, di mana cukup banyak tanaman hijau di sekitar lingkungan. Sedangkan ciri berikutnya adalah saluran air. Kondisinya buruk, artinya terdapat jentik-jentik nyamuk dan sampah. Sedangkan kualitas udaranya memiliki kondisi yang cukup baik, masih bisa menghirup udara yang cukup segar, serta tanah dan air dalam kondisi yang baik, artinya tanah dan air tidak tercemar dan tidak berbau. Sekarang teman-teman jadi tahu bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi mulai sekarang mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk rajin membaca dan mengerjakan tugasnya ya. Oh ya, jika kamu memiliki pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.